Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kalian semua? Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Nira Destriani. Kalian bisa panggil saya Ibu Nira. Nah, saya dari Cihampelas Cililin. Ada yang udah pernah ke sana? Belum. Nanti main ya sama Ibu. Ya, Rumah Ibu, kita makan-makan di rumah Ibu. Siap. Nah, setelah Ibu memperkenalkan diri, Ibu juga mau kenal sama kalian. Kalian boleh mulai memperkenalkan diri. Boleh dari tetenya, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Amanda dari kelas 11, rumah di Cimahi. Oke, lanjut. Nama saya Dinda dari kelas 11 juga, rumah saya di Sangkuriang, Bu. Nama saya Risa dari kelas 11 juga, rumah saya di Jalan Kolmas. Nama saya Amel, kelas 11 dari Cibeber. Nama saya Aisyah dari kelas 11 juga, sama dari Cibeber. Oke. Nama saya Jahra, kelas 11 juga, dari Cibeber juga. Oke. Nah, jadi kita langsung mulai aja ya untuk mempersingkat waktu. Jadi tujuan kita hari ini adalah melakukan bimbingan kelompok. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok ini sendiri agar peserta didik atau kalian ini yang biasa kalau misalkan di bimbingan konseling disebutnya konseli ya. Nah, supaya mengerti tentang kecemasan, memahami sebab dan akibat dari kecemasan, dan juga dapat mengetahui bagaimana cara untuk mengatasi kecemasan. Nah, sebelum masuk ke penjelasan yang lebih jauh, Ibu akan menjelaskan dulu nih, apa sih bimbingan kelompok itu? Nah, bimbingan kelompok itu merupakan layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada individu untuk membahas masalah atau topik umum secara luas dan mendalam yang bermanfaat bagi anggota kelompoknya. Nah, pada bimbingan kelompok hari ini, Ibu akan memberikan informasi mengenai perasaan cemas. Apakah kalian di sini ada yang pernah merasakan cemas? Sering, Bu. Sering, Bu. Oke. Nah, biasanya perasaan cemas apa sih yang kalian rasakan saat praktek ujian? Mau presentasi, Mau ulangan. banyak tugas, udah deadline gitu, suka cemas tapi nggak bisa gitu ngerjainnya. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi ada beberapa perasaan cemas yang sudah kalian sebutkan tadi. Nah, sekarang Ibu akan mulai menjelaskan bagaimana pengertian kecemasan, jenis-jenis kecemasan, faktor penyebab kecemasan, dampak dari kecemasan, dan juga bagaimana sih cara untuk mengatasi kecemasan tersebut. Nah, kita mulai masuk ke pengertian kecemasan. Nah, pengertian kecemasan itu, kecemasan merupakan salah satu kondisi yang menggambarkan karakteristik seperti rasa takut, gelisah, dan khawatir. Nah, sementara menurut ahli, kecemasan itu merupakan keadaan emosional yang tidak menyenangkan berupa respon psikofisiologis yang timbul pada diri seseorang sebagai antisipasi bahaya yang tidak nyata atau hayalan terhadap suatu keadaan. Nah, kemudian selanjutnya ada jenis-jenis kecemasan nih. Terdapat 2 jenis kecemasan ya. Yang pertama itu ada kecemasan ringan dan kecemasan berat. Kecemasan ringan itu perasaan cemas yang normal dan biasa menjadi bagian sehari-hari dan menyebabkan seseorang menjadi waspada dan meningkatkan perhatian. Namun, individu yang mengalami kecemasan ringan ini masih mampu untuk memecahkan masalahnya. Nah, contohnya itu seperti yang tadi kalian sudah sebutkan, seperti yang akan mengikuti ujian, kemudian saat akan melakukan presentasi, atau saat akan melangsungkan pidato. Nah, itu termasuknya ke dalam kecemasan ringan. Nah, yang selanjutnya itu ada kecemasan berat. Nah, kecemasan berat itu merupakan suatu kecemasan yang dapat dikatakan serius dalam diri individu. Nah, individu yang mengalami kecemasan ini biasanya tidak dapat mengatasi kecemasannya. Dan kecemasan berat itu jika dibiarkan
akan menyebabkan rusaknya kepribadian individu, bahkan juga bisa merusak kognisi individu itu sendiri gitu. Nah, salah satu contohnya saat seseorang sedang dalam kondisi penyanderaan, kemudian saat seseorang mengalami kehilangan, atau saat seseorang mengalami stres yang tidak bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab kecemasan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya rasa cemas. Di antaranya adalah faktor lingkungan keluarga dan faktor lingkungan sosial. Namun kecemasan itu sendiri biasanya juga terjadi berasalnya dari diri kita sendiri gitu. Nah, kondisi lingkungan keluarga yang kurang harmonis juga dapat menyebabkan ketidaknyamanan serta kecemasan pada anak saat berada di dalam rumah. Nah, sementara jika seorang individu berada di lingkungan yang kurang baik, nanti kedepannya akan menimbulkan perilaku yang buruk dan penilaian yang buruk di mata masyarakat, sehingga hal itu yang akan memicu munculnya kecemasan dalam diri kita sendiri. Nah, ada dampak dari kecemasan. Kecemasan itu bisa berdampak pada keadaan psikologis seseorang, kemudian kesehatan mental, dan suasana hati individu. Selain itu, gangguan kecemasan juga berdampak pada fisik, seperti denyut jantung yang cepat, gemetar, kelelahan, pusing, kesulitan berkonsentrasi, mual, dan mengalami masalah tidur. Nah, biasanya kalau misalkan kita cemas nih, tidur kita juga keganggu. Nah, jatuhnya nanti kita bisa ke overthinking atau jenis-jenis masalah pikiran yang lainnya gitu kan. Nah, kemudian gimana sih cara mengatasi kecemasan itu? Nah, pertama kita bisa menerapkan di dalam pikiran kita harus tetap berpikir positif. Kemudian kita bisa melakukan hal-hal yang bisa mengurangi tingkat stres seperti olahraga, mendengarkan musik, atau kegiatan-kegiatan lain yang bersifat positif lainnya. Nah, yang terakhir itu terbuka dengan orang-orang terdekat, seperti menceritakan masalah yang sedang dihadapi. Misalnya kayak gini, tadi Teh siapa namanya? Amanda. Teh Amel. Nah, misalkan nih Teh Amanda ada masalah sama kehidupan pribadinya. Nah, Teh Amanda sama Teh Amel itu sahabatan. Nah, Teh Amanda bisa cerita sama si Teh Amel. Nanti mungkin Teh Amel bisa membantu untuk menyelesaikan masalahnya, atau bisa sedikit kasih solusi ke Teh Amanda gitu. Jadi kalau misalkan nanti Teh Amanda kedepannya atau siapapun yang ada di sini, kalian semua punya masalah, nah kalian bisa cerita sama orang-orang terdekat. Jadi jangan menyimpan masalah itu sendiri, nanti kalian bisa yaitu mengalami tadi kecemasan yang kayak gitu. Nah, sampai sini informasi yang sudah Ibu berikan apakah bisa dipahami oleh kalian semua? Bisa, Bu, Sangat insya bisa. Allah. Oke, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Cukup. Oke. Jadi mungkin karena nggak ada yang dipertanyakan dan kalian juga bisa memahami informasi yang sudah saya kasih, saya simpulkan aja langsung ya. Jadi kecemasan itu merupakan salah satu kondisi yang menggambarkan karakteristik seperti rasa takut, gelisah, dan juga khawatir. Nah, faktor penyebab kecemasan itu bisa berasal dari diri kita sendiri, faktor keluarga, dan juga faktor lingkungan. Dan cara untuk mengatasi kecemasan tersebut bisa dengan selalu menerapkan pikiran positif dalam diri kita, terus lebih terbuka tadi seperti yang sudah saya jelaskan, dan kemudian melakukan kegiatan-kegiatan positif yang juga kalian senangi gitu, seperti hobi atau apapun itu. Nah, mungkin sampai sini tadi. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin pertemuan bimbingan kelompok hari ini saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya sampaikan atau ada pengertian yang masih kurang. Nanti kalian bisa tanya lagi ke saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.